Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta pejuang CPNS di seluruh Nusantara. Lanjut lagi masih dengan soal TIO dan masih terkait analogi. Kalau sebelumnya analogi yang kita bahas adalah ada yang tipenya hubungan atau analogi terkait hubungan kata, maka analogi kali ini yang saya akan bahas adalah analogi terkait kelompok kata. Kelompok kata ini atau analogi jenis kelompok kata yaitu salah satu bagian tes verbal, yakni terkait tes klasifikasi kata. Jadi bukan teks, mohon maaf, tes klasifikasi kata. Peserta tes diminta untuk menemukan sebuah kata dari sekumpulan kata yang memiliki perbedaan dengan kata yang lain. Caranya, bagaimana sih? Yakni tentukan suatu makna atau kelompok tertentu yang memuat kata-kata yang tersedia atau kata yang ada, sehingga hanya ada satu kata yang tidak termasuk dalam kelompok kata yang ditentukan, atau hanya ada satu kata yang tidak masuk dalam klasifikasi kata yang sudah ditentukan. Jika teman-teman masih bingung apa sih kok ada konsep-konsepnya untuk klasifikasi kata seperti ini, langsung saja kita coba untuk latihan. Nah, misal dalam kita ketika menghadapi soal muncul pertanyaan seperti ini, manakah kata yang tidak termasuk dalam kelompok berikut? Kunci atau optionnya misalnya Semeru, Merbabu, Sindoro, Rinjani, Laut. Kita melihat bahwa kunci jawaban atau optionnya adalah nama-nama gunung. Kita teringat nama-nama gunung. Misal kita Semeru, Merbabu, Sindoro, Rinjani, Laut. Teringat gunung-gunung tersebut adalah gunung Gunung Merapi yang aktif. Apakah Semeru? Iya. Merbabu? Iya. Sindoro juga iya. Rinjani oke. Laut juga iya. Nah, berarti semua ini ketika kita kelompokkan adalah kelima-limanya adalah Gunung Merapi yang aktif. Lalu bagaimana? Apakah ada klasifikasi lain atau kita jenis lain yang membedakan atau ciri khas yang tidak termasuk? Nah, misal, kita coba identifikasi letak atau daerah di mana gunung tersebut berada. Semeru terletak di Jawa Timur, Merbabu terletak di Jawa Tengah, Sindoro terletak di Jawa Tengah, kemudian Rinjani terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Laut terletak di Jawa Tengah. Maka berdasarkan letak gunung tersebut, yang tidak termasuk adalah Gunung Rinjani. Mengapa Gunung Rinjani? Karena dari kelima nama-nama gunung tersebut hanya Gunung Rinjani yang terletak di luar Pulau Jawa, yakni terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Maka jawaban yang paling mendekati adalah Rinjani jika kita identifikasi dari letak gunung tersebut. Selanjutnya, misal, manakah kata yang tidak termasuk dalam kelompok berikut? Jadi ini juga di analogi, biasanya kalau soal analoginya ini tidak semua nomor itu ada kata manakah kata yang tidak termasuk, atau pertanyaan, tidak semua soal ada pertanyaannya manakah kata yang tidak termasuk dalam kelompok berikut. Nah, ini juga perlu diperhatikan sebelum mengerjakan soal. Sekiranya memang petunjuknya itu pertanyaannya misalnya satu pertanyaan untuk 2 soal, maka perhatikan petunjuk sebelum menjawab soal. Nah, misal paus, kuda nil, sapi, koi, kambing. Kita coba lihat, kita identifikasi atau coba berpikir, ini dari tempat tinggal misalnya, atau tempat hidupnya. Paus, kuda nil, koi hidup di
air. Sapi, kambing hidup di darat. Maka kita tidak bisa menemukan, masih memerlukan hal spesifik yang membedakannya lagi, karena sapi dan kambing masih satu kelompok, sementara paus, kuda nil, koi juga satu kelompok. Tidak mungkin kita menjawab jawabannya adalah misalnya C dan E ataukah A, B dan D. Nah, kita identifikasi lagi terkait hal yang lain, misalnya dari alat geraknya. Nah, sapi kambing kan masih sama, berarti tidak bisa. Berpikir lagi, kira-kira kalau alat pernapasan, nah paus itu bernapas dengan apa, kuda nil menggunakan apa, sapi, koi, kambing bernapas dengan menggunakan apa. Kita coba lihat. Nah, paus bernapas paru-paru, kuda nil juga paru-paru, sapi paru-paru, kemudian kambing paru-paru. Yang tidak bernapas dengan paru-paru satu-satunya adalah koi. Dia bernapas dengan menggunakan insan. Sehingga jawaban yang paling mendekati untuk analogi ini adalah jawaban koi atau D, yakni kita identifikasi dari alat pernapasan dari kelompok hewan yang telah disediakan atau kelompok kata yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya masih analogi. Misal ini ada disediakan 5 kata. Ada kakek, ada tante, ada sepupu, ada ibu, ada paman. Kelima kata tersebut termasuk dalam kategori family atau keluarga. Nah, lalu apa hal spesifik yang berbeda dari yang lain? Kakek. Nah, kakek itu sebutan khusus untuk nenek yang laki-laki atau nenek kita, tapi jenis kelaminnya ya laki-laki. Nah, tante ini adalah menunjukkan bahwa saudara dari bapak dan ibu kita yang berjenis kelamin perempuan, biasa kita sebut dengan tante. Sepupu ini berarti anak dari tantenya kita ya, atau pamannya kita, itu sepupu. Nah, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali dan lain sebagainya. Kemudian ibu sebutan untuk orang yang melahirkan kita atau perempuan. Jadi jenis kelaminnya ibu itu perempuan, tidak ada ibu yang laki-laki. Kemudian paman itu adalah saudara dari, misalnya saudara atau sepupu dari bapak dan ibu kita. Paman itu jenis kelaminnya juga sudah pasti laki-laki. Nah, maka hal ini dapat kita identifikasi. Saya seperti ini, kakek ya laki-laki, tante sudah pasti perempuan, ibu sudah pasti perempuan, paman sudah pasti laki-laki, sedangkan sepupu juga family, tapi di situ tidak ada atau tidak bisa kita tentukan sepupu itu bisa laki-laki atau perempuan, sehingga tidak mengarah atau menunjuk jenis kelamin, sehingga yang tidak termasuk dalam kelompok kata adalah sepupu. Nah, misal disediakan atau disajikan nama-nama seperti ini. Nyi Ageng Serang, Agustinus Adi Sucipto, ada Cokro Aminoto, Diponegoro, ada Hasanuddin. Otomatis pikiran kita langsung bahwa mereka adalah para pahlawan. Nah, lalu hal apa yang membedakan atau tidak masuk dalam kategori kepahlawanan seorang tersebut? Kita coba diidentifikasi dari asal dari para pahlawan tersebut. Nah, misal Nyi Ageng Serang ini pahlawan apa dan asalnya dari mana? Ternyata, Nyi Ageng Serang itu adalah pemimpin gerilyawan Jawa yang memimpin penyerangan terhadap kolonial Belanda atas beberapa penduduk. Nah, beliau berasal dari Jawa Tengah. Kalau Agustinus Adi Sucipto, beliau apa sih ini, pahlawan apa ini? Tokoh angkatan udara. Nah, kemudian beliau berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa kok dia jadi pahlawan? Ya, beliau
tokoh angkatan udara dan beliau meninggal karena pesawat ditembak jatuh oleh Belanda. Kalau Cokro Aminoto ini dari mana sih, atau bentuk ininya apa? Kemudian Cokro Aminoto adalah seorang politisi, pemimpin Syarikat Islam, dan beliau berasal dari Jawa Timur. Kemudian Diponegoro juga ini sering kita dengar namanya. Dan siapa gerangan? Beliau adalah pahlawan yang melawan penjajah Belanda selama kurang lebih 5 tahun. Nah, beliau juga berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Kalau Hasanuddin atau biasa kita kenal dengan Sultan Hasanuddin, nah itu adalah Sultan Goa. Mereka juga, atau beliau juga adalah pejuang. Tapi beliau berasal dari Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, jika melihat daerah asal, maka dapat kita simpulkan bahwa yang tidak masuk dalam kelompok kata adalah Sultan Hasanuddin. Memang sama-sama adalah pejuang, tetapi jika diidentifikasi atau dilihat dari asal daerahnya, maka hanya Sultan Hasanuddin yang tersedia di sini yang berasal dari daerah luar Pulau Jawa, yakni di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian yang latihan yang terakhir, kita coba cermati manakah kata yang tidak termasuk dalam kelompok berikut. Di sini kita terkadang menjadi bingung, kita mau mengidentifikasinya dari mana. Ada pensil, krayon, penghapus, spidol, dan penggaris. Sama-sama biasa kita pakai atau kita lihat sehari-hari. Lalu bagaimana caranya? Misal pensil, ya alat tulis, krayon juga. Kemudian penghapus juga termasuk alat tulis yang digunakan untuk menghapus tulisan-tulisan pensil yang salah, atau kalau yang pulpen penghapus itu bisa berupa stipes. Kemudian spidol juga dipakai untuk menulis, penggaris juga biasa digunakan untuk menggambar atau bisa masuk kategori alat tulis. Nah, yang paling kira-kira yang tidak termasuk, apakah pensil, penghapus, spidol, dan penggaris? Nah, krayon lebih condong atau lebih cenderung kita gunakan untuk mewarnai atau pewarna ya. Ketika kita pakai misalnya untuk mewarnai gambar, maka kita gunakan krayon. Maka yang paling mendekati jawabannya adalah B atau krayon. Nah, berikut ini saya berikan tips atau trik bagaimana menyelesaikan soal analogi khususnya untuk kelompok kata. Nah, perluas wawasan seperti toko pahlawan, nama tempat asal atau nama danau dan lain sebagainya, nama-nama atlet dan lain sebagainya. Karena bisa saja misalnya nama atlet yang disajikan adalah misalnya nama-nama atlet, ternyata yang masuk kelompoknya adalah atlet bulu tangkis, kemudian dimasukkan juga salah satu nama atlet sepak bola, ya sama-sama atlet tapi jenis olahraganya berbeda. Nah, itu juga membutuhkan wawasan terkait hal-hal tersebut. Mesti tadi ala-ala yang ada di sekitar kita kadang juga keluar dan kita agak kesulitan untuk memberikan klasifikasi terhadap kata yang sudah disediakan. Kemudian yang paling ini adalah dari 5 kata yang disediakan, kita akan diminta untuk memilih memilih satu dari kelima yang tidak termasuk kelompoknya. Maka dari 5 kata yang disediakan, kita harus menemukan atau kita berusaha mencari kriteria atau hal yang sangat spesifik dari spesifik yang bisa membedakan satu kata dengan kata yang lainnya. Jadi hal yang spesifik itu seperti tadi ada sama-sama alat tulis tapi ternyata di situ ada diselipkan krayon. Krayon itu ternyata lebih condong atau lebih cenderung kita gunakan untuk mewarnai. Nah, kemudian sering membaca dan menonton terkait pengetahuan umum, terkait dari nama-nama pahlawan, nama-nama gunung, danau dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus merefresh kembali barangkali apa yang sudah kita pahami atau kita pernah dapatkan ketika misalnya masih mengikuti proses belajar mengajar, baik itu di bangku sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, itu pengetahuan itu harus kita refresh kembali. Barangkali dari sekian ada yang pas muncul misalnya nama toko, dan harus tahu misalnya toko ini
berasal dari mana, atau tokoh ini bentuk kepahlawanannya seperti apa, itu yang membutuhkan untuk tes analogi ini. Biasanya seperti itu, ada dikelompokkan dan kita mengidentifikasi yang tidak termasuk kelompok tersebut. Nah, kuncinya sebenarnya adalah rejim membaca, rejim mendengar, kemudian rejim menonton terkait pengetahuan umum. Demikian yang bisa saya informasikan atau saya berikan pada tips atau trik analogi kali ini terkait kelompok kata. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ingin berlatih terkait tes analogi, khususnya terkait kelompok kata, silahkan baca petunjuk pada deskripsi video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.